Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ramadhanil Sadito. Jadi di video ini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat sebelumnya, yaitu CRUD. Oke, sebelum lanjut saya akan menjelaskan apa itu CRUD. CRUD adalah kepanjangan dari Create, Read, Update, dan Delete. Jadi keempat hal tersebut merupakan perintah dengan peran yang esensial dalam sebuah aplikasi database yang sifatnya relasional. Pasti teman-teman udah pada penasaran nih gimana proses pembuatan dan penjelasannya. Oke, langsung aja kita ke Android Studio. Oke, langsung aja kita ke activity yang pertama, yaitu pegawai. Tapi sebelum sampai ke situ, saya akan menjelaskan konfigurasi dan API-nya dulu, teman-teman. Jadi di sini ada string URL underscore add yang isinya http://192.168.1.11. Pasti teman-teman bingung, ini itu apa sih? Nah, jadi ini tuh adalah alamat IP kita, teman-teman. Dan cara mengetahui alamat IP kita yaitu dengan cara ketik command prompt. Setelah itu ketik IP config. Nah, ini dia alamat IP kita, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini API slash tambah pgw.php itu apa sih? Nah, jadi itu file PHP kita, teman-teman. Kita bisa ngeliatnya itu di htdocs. Oke, kita buka dulu htdocs-nya. Nah, ini dia teman-teman filenya. Jadi ketika si URL underscore add-nya ke trigger atau terpanggil, nanti si API ini akan ngirim data ke database kita, teman-teman. Terus kenapa kita bisa ngirim data sih? Nah, karena di sini kita menggunakan insert, teman-teman. Oke, langsung kita praktekin apakah data berhasil terkirim atau enggak di Postman. Tambah pgw.php. Oh, ini udah ada, jadi kita nggak usah. Jadi kita misalnya menambahin namanya Reza, posisinya magang, gajinya 1 juta. Kita send. Oke, di sini berhasil menambah pegawai. Nah, untuk lebih pastinya kita lihat di localhost.phpMyAdmin, teman-teman. Beneran masuk atau enggak ke database kita. Nah, bener masuk. Nama Reza, posisi magang, gaji 1 juta. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada string URL get all yang isinya http://192.168.1.11/API/tampil semua pgw.php. Nah, kode ini hampir sama kayak yang tadi. Jadi saya jelasin perbedaannya aja. Yang tadi kan tambah pgw, sekarang tampil semua pgw. Nah, perbedaannya yang tadi menggunakan insert. Kalau yang tampil semua pgw ini menggunakan select. Dan fungsi bintang ini untuk mengambil semua data yang ada di tabel TP pegawai. Oke, kita langsung buktiin aja di Postman kalau API tersebut ada datanya. Oke, kita send. Nah, benar teman-teman, ada datanya. Jadi tidak error. JSON. Nah, bentukannya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada URL underscore update underscore emp yang isinya http://192.1.1.11/API/update pgw.php. Nah, kode ini hampir sama kayak yang tadi. Jadi saya jelasin perbedaannya. Yang tadi menggunakan insert dan select. Sedangkan yang update ini kita menggunakan update. Oke, langsung aja kita tes di Postman. Oke, di sini udah ada update pgw.php. Coba kita mau ganti data yang si Reza ini, ID-nya 13.
Jadi namanya bukan Reza lagi, Udin. Posisinya presiden. Gajinya 2 juta. Kita send apakah data terupdate. Oke, di sini berhasil update pegawai. Kita buktiin, kita pastiin lagi di sini. Oke, si Reza tadi ganti namanya di Udin, posisinya presiden dan gajinya 2 juta. Berarti berhasil teman-teman, gak ada error. Dan untuk mempersingkat waktu, delete PGW akan saya lewati karena Oke, kita lanjut ke kelas yang pertama, yaitu kelas pegawai. Jadi kelas ini mengimplementasikan antarmuka label yang digunakan untuk memfasilitasi proses pengiriman objek antar komponen Android melalui intent atau penyimpanan sementara. Kelas pegawai memiliki 4 atribut, yaitu ID, posisi, dan gaji, yang semuanya bertipe string. Atribut-atribut ini mempresentasikan data pegawai, seperti identifikasi, nama, posisi, dan gaji pegawai. Kelas tersebut memiliki satu konstruktor yang menerima 4 parameter untuk menginisialisasi nilai atribut objek. Terdapat juga metode getter atau get ID, get nama, get posisi, dan get gaji untuk mengambil nilai atribut objek. Selain itu, kelas ini juga mengimplementasikan metode discard contents yang mengembalikan nilai 0 dan metode write to parcel yang menulis nilai atribut objek ke objek parcel. Metode write parcel menggunakan write string array. Kelas ini juga memiliki konstruktor lain, yaitu parcel in, yang membaca data dari parcel dan menginisialisasi atribut objek berdasarkan data yang dibaca. Terakhir, kelas ini mendefinisikan konstanta creator yang merupakan objek parcelable.creator. Objek ini digunakan untuk membuat objek Ramadhani _Nur _Sarjito _pegawai dari parcel dengan menggunakan metode create from parcel, dan juga untuk membuat array objek Ramadhani _Nur _Sarjito _pegawai dengan ukuran tertentu menggunakan metode neoarray. Oke, kita lanjut ke activity selanjutnya. Activity ini menggunakan linear layout sebagai root view dengan orientasi vertikal yang berarti elemen-elemen ditampilkan secara berurutan dari atas ke bawah. Nah, di sini menggunakan XMLNS Android digunakan untuk menghubungkan namespace Android. XMLNSF digunakan untuk menghubungkan namespace aplikasi. XLMNS Tools digunakan untuk menghubungkan namespace tools. Nah, di sini ada text view digunakan untuk penampilan teks nama pegawai. Nah, dibuat dengan lebar dan tinggi, wrap_content artinya akan menyesuaikan ukuran dengan isi teksnya. Nah, ini ada edit text digunakan untuk memasukkan nama pegawai. Diberikan ID edit text nama untuk referensi dalam kode Java. Dibuat dengan lebar yang match_parent artinya mengisi lebar parent layout. Nah, selanjutnya ada text view digunakan untuk menampilkan teks posisi. Selanjutnya ada edit text digunakan untuk memasukkan posisi pegawai. Nah, di sini ada text view digunakan untuk menampilkan teks gaji. Nah, edit text ini digunakan untuk memasukkan gaji pegawai. Nah, di sini ada button digunakan untuk tombol tambah pegawai. Diberikan ID button add untuk referensi dalam kode Java. Diberikan atribut Android onClick add employee yang akan memanggil metode add employee di kelas Java saat tombol diklik. Button selanjutnya yaitu digunakan untuk tombol data pegawai. Diberikan ID button view untuk referensi dalam kode Java. Diberikan ID atribut Android onClick view data yang akan memanggil metode view data di kelas Java saat tombol diklik. Oke, kita lanjut ke CRUD kelas. Nah, jadi teman-teman, kelas ini mengatur logika untuk melakukan operasi CRUD. Nah,
Ramadhani underscore Nur underscore Sarjito underscore CRUD activity merupakan turunan dari kelas app Compact Activity yang menyediakan fungsionalitas untuk mengelola tampilan dan interaksi dengan pengguna melalui metode on-create. Nah, di sini API URL, yaitu konstanta yang menyimpan URL untuk melakukan operasi penambahan pegawai. Selain itu, terdapat beberapa komponen tampilan, yaitu edit text, list view, button yang diinisialisasi melalui metode onCreate. Nah, misalnya edit text nama, edit text posisi, dan edit text gaji adalah edit text yang digunakan untuk memasukkan data pegawai seperti nama, posisi, dan gaji. Metode show toast digunakan untuk menampilkan pesan toast dalam UI dari thread yang dijalankan. Metode add employee dipanggil ketika tombol tambah pegawai diklik. Metode ini akan mengambil nilai-nilai dari edit text dan melakukan operasi penambahan pegawai melalui jaringan HTTP URL connection dalam sebuah thread baru. Data pegawai dikirim ke server menggunakan metode post dan responsnya diperiksa untuk menentukan apakah operasi berhasil atau tidak. Nah, metode view data dipanggil ketika tombol lihat data diklik. Oke, kita lanjut ke activity tampil semua PGW. Tadi saya sudah jelasin linear layout dan XMLNS, jadi saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Oke, kita lanjut aja ke text view ini. Text view ini digunakan untuk menampilkan teks data pegawai. Selanjutnya ada list view, digunakan untuk menampilkan daftar data pegawai. Selanjutnya ada button. Button ini digunakan untuk tombol tambah pegawai. Nah, diberikan ID button tambah untuk referensi di dalam kode Java. Selanjutnya, nah di sini ada diberikan atribut onClick tambah data pegawai yang akan memanggil metode tambah data pegawai di kelas Java saat tombol diklik. Oke, kita lanjut ke kelas tampil semua pegawai. Nah, kelas tampil semua pegawai merupakan turunan dari kelas app Compact Activity yang menyediakan fungsionalitas untuk mengelola tampilan dan interaksi dengan pengguna melalui metode seperti onCreate. Nah, di sini ada API URL, yaitu konstanta yang menyimpan URL untuk mendapatkan semua data pegawai dari server. Selain itu, terdapat komponen tampilan list view yang diinisialisasi melalui metode onCreate. List view ini digunakan untuk menampilkan daftar pegawai. Nah, pada metode onCreate dilakukan pengaturan adapter pegawai updater untuk list view yang menggunakan pegawai list sebagai data dan pegawai updater sebagai updater khusus untuk menampilkan data pegawai dalam list view. Kemudian dalam thread baru dilakukan koneksi ke server menggunakan HTTP URL connection dengan metode get untuk mendapatkan respons dari server yang berisi data pegawai. Respons tersebut diparse menggunakan metode parse response untuk mengambil data pegawai dan menambahkannya ke dalam pegawai list. Adapter diupdate dengan menggunakan pegawai adapter notify dataset change agar perubahan data terlihat dalam list view. Selanjutnya, pada list view set on item click listener ditetapkan pemrosesan saat pengguna mengklik salah satu item dalam list view. Metode onItemClick akan memperoleh pegawai yang dipilih dari pegawai list berdasarkan posisi item yang diklik, lalu memulai aktivitas tampil pegawai untuk menampilkan detail pegawai yang dipilih. Selanjutnya metode showToast digunakan untuk menampilkan pesan
toast dalam UI utama dari thread yang dijalankan. Metode tambah data pegawai dipanggil ketika tombol tambah pegawai diklik. Metode ini akan memulai aktivitas baru untuk menambah data pegawai. Oke, kita lanjut ke list item activity. Tadi karena saya sudah menjelaskan linear layout dan XMLNS, jadi saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Oke, kita lanjut ke text view yang ini. Text view ini diberikan text ID untuk referensi dalam kode Java, digunakan untuk menampilkan text ID. Nah, text view selanjutnya yaitu digunakan untuk menampilkan teks nama pegawai. Nah, text view selanjutnya ini untuk menampilkan teks posisi pegawai. Nah, text view selanjutnya untuk menampilkan teks gaji pegawai. Oke, kita lanjut ke kelas list item. Nah, kelas ini merupakan turunan dari kelas app compact activity yang menyediakan fungsionalitas untuk mengelola tampilan dan interaksi dengan pengguna melalui metode seperti onCreate. Pada metode onCreate dilakukan pemanggilan set content view dengan melewatkan layout activity underscore ramadhani underscore nur underscore sarjito underscore list underscore item ke dalamnya. Dengan demikian, aktivitas ini akan menampilkan tata letak tampilan yang sudah didefinisikan dalam file XML ramadhani underscore nur underscore sarjito underscore list underscore item.xml. Oke, kita lanjut ke activity tampil pegawai. Karena tadi saya sudah menjelaskan linear layout dan XMLNS, jadi saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Oke, kita lanjut ke text view. Nah, digunakan untuk menampilkan teks nama pegawai. Selanjutnya edit text ini digunakan untuk memasukkan nama pegawai. Selanjutnya text view ini digunakan untuk menampilkan teks posisi. Selanjutnya ini digunakan untuk memasukkan posisi pegawai. Nah, selanjutnya text view ini untuk menampilkan teks gaji. Oke, selanjutnya di teks ini untuk untuk memasukkan gaji pegawai. Nah, selanjutnya ada button. Nah, button ini digunakan untuk tombol update pegawai. Diberikan ID button update untuk referensi dalam kode Java. Diberikan atribut Android onClick update pegawai yang akan memanggil metode update pegawai di kelas Java saat tombol diklik. Nah, button selanjutnya digunakan untuk tombol button delete. Diberikan ID button delete untuk referensi dalam kode Java. Diberikan atribut onClick delete pegawai yang akan memanggil metode delete pegawai di kelas Java saat tombol diklik. Oke, kita lanjut ke kelas tampil pegawai. Kelas ini bertanggung jawab untuk menampilkan tampilan dan mengelola interaksi pengguna terkait tampilan detail pegawai. Nah, metode start. Metode ini digunakan untuk memulai aktivitas tampil pegawai dari aktivitas lain dengan menyediakan data pegawai. Metode ini menerima parameter konteks dan pegawai yang digunakan untuk mengirim data pegawai melalui intent. Nah, metode onCreate ini dipanggil saat aktivitas tampil pegawai dibuat. Pada metode ini, layout activity tampil pegawai diatur sebagai tampilan aktivitas dengan memanggil set content view. Edit text nama, edit text posisi, dan edit text gaji diinisialisasi dengan menggunakan find view by ID untuk menghubungkannya dengan elemen-elemen tampilan yang sesuai pada layout. Metode update pegawai. Metode ini dipanggil saat tombol update pegawai diklik. Nilai-nilai yang diinputkan pada edit text nama, edit text posisi, edit text gaji diambil. Dilakukan sebuah thread baru yang akan menjalankan operasi update pegawai melalui protokol HTTP POST ke URL Ramadhani Nur Sarjito, konfigurasi URL update IMP. Data pegawai yang akan diupdate dikirim dalam format POST dengan menggunakan URL encoder.encode, mengkodekan nilai-nilai. Selanjutnya metode delete pegawai. Metode ini dipanggil saat tombol delete pegawai diklik. Dilakukan sebuah thread baru yang akan menjalankan operasi delete pegawai melalui protokol HTTP POST ke URL konfigurasi .url delete IMP. Nah,
data pegawai yang akan dihapus dikirim dalam format POST menggunakan URL encoder.encode. Jika operasi delete berhasil, akan menampilkan data berhasil di-delete. Nah, selanjutnya metode balik. Metode ini digunakan untuk kembali ke aktivitas tampil semua PGW setelah operasi update atau delete selesai. Selanjutnya ada metode show toast, digunakan untuk menampilkan pesan toast pada layar dan menggunakan toast make text. Oke, selanjutnya kelas pegawai updater. Nah, di sini digunakan konstruktor untuk menginisialisasi adapter dengan menerima konteks pegawai list dan memanggil konstruktor kelas induk array adapter. Konteks digunakan untuk mengakses sumber daya aplikasi dan pegawai list merupakan daftar pegawai yang akan ditampilkan dalam list view. Nah, metode getView dipanggil untuk setiap item di dalam list view yang akan ditampilkan. Jika convert view atau tampilan item yang akan digunakan kembali belum ada, maka akan digunakan layout in Flutter untuk menginisialisasi tampilan item dengan menggunakan layout list item. Data pegawai pada posisi tertentu diambil dari pegawai list. Text view, text ID, text nama, text posisi, dan text gaji dihubungkan dengan elemen tampilan yang sesuai pada layout list item. Nilai-nilai dari data pegawai saat ini diatur pada text view yang sesuai. Tampilan item yang telah diisi dengan data pegawai dikembalikan. Oke, kita langsung saja testing programnya atau aplikasinya. Misalkan di sini nama pegawai Dani, posisinya Vice President, gajinya 1 juta, tambah pegawai, data berhasil ditambahkan. Kita cek di sini apakah masuk datanya. Oke, benar, nama Dani, posisi Presiden, gaji 1 juta. Oke, kita data pegawai tampil semua data. Nah, masuk di sini semua ada semua. Kita coba yang update pegawai. Misalkan ini Dani ganti jadi Nur. Gajinya jadi Vice Manager. Gajinya turunin. Nah, kita update apakah terganti. Nah, di sini terganti. Coba kita lihat di database-nya. Oke, benar, terganti Nur, Vice Manager, turun gajinya. Selanjutnya kita coba yang delete pegawai. Data pegawai berhasil di delete. Oke, nggak ada. Apa di sini juga nggak ada? Oke, aplikasi berjalan sesuai semestinya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan aplikasi yang telah kita buat, yaitu CRUD. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata kurang yang berkenan dan ada penjelasan yang kurang jelas. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.